Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita di bab 11. Salat jenazah. Salat jenazah adalah salat untuk mendoakan orang muslim yang telah meninggal dunia. Dikerjakan dengan cara khusus. Ini tempat berdirinya imam jika jenazahnya laki-laki, sejajar dengan kepalanya. Kalau yang perempuan, sejajar dengan perutnya atau pusarnya. Hukum sholat jenazah adalah hukumnya fardu kifayah. Artinya apabila sholat jenazah telah dilaksanakan oleh sekelompok orang, maka muslim yang lain tidak wajib menunaikan sholat tersebut. Rasulullah SAW bersabda kepada kaum muslimin ketika ada seorang dari sahabat beliau meninggal dunia, "Shollu ala sahibikum." Sholatlah atas sahabat kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang C, syarat-syarat sholat jenazah, yakni yang pertama ada niat dalam hati tanpa diucapkan. Ingat, niat tidak ada yang diucapkan, semuanya harus dari hati. Yang kedua, mumayyiz, berakal, sehat dan dapat diberi tanggung jawab. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, menutup aurat. Dan 5, badan, baju dan tempat sholat harus suci. Keenam, orang yang mensolatkan adalah muslim. Jenazah yang ketujuh, jenazah yang disolatkan adalah jenazah orang Islam yang sudah dimandikan, diwudukan dan dikafani, dan jenazahnya ada di depan orang-orang yang mensolatinya. D, rukun-rukun sholat jenazah. Yang pertama, dikerjakan dengan berdiri kalau mampu, bertakbir 4 kali, yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Takbirnya ada 4 kali dalam satu rakaat. Pada takbir pertama yaitu membaca surat Al-Fatihah. Pada takbir kedua mengucapkan sholawat Nabi. Pada takbir ketiga berdoa untuk mayit. Pada takbir 4 adalah salam. Jadi tidak ada ruku, sujud maupun i'tidal dalam sholat jenazah. Bagi yang sunah-sunah sholat jenazah. Sunah-sunah sholat jenazah itu ada 7. Pertama, mengangkat kedua tangan setiap kali takbir. Nah, ini sunahnya. Jadi setiap kali takbir Allahu Akbar, itu membaca Al-Fatihah, Allahu Akbar, itu membaca salat Nabi. Yang ketiga, Allahu Akbar untuk berdoa untuk mayit, Allahu Akbar, habis itu salam. Sunahnya mengangkat tangan setiap kali takbir. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Nah, ini seperti sholat biasa. Yang ketiga, mengucapkan ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah, sholawat dan doa-doa untuk mayit dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri, jadi tidak dengan suara yang kencang. Berdoa untuk mayit, untuk diri orang yang sholat, kedua orang tuanya dan kaum muslimin. Berdiam diri sebentar setelah takbir yang keempat sebelum salam, menoleh ke kanan pada saat salam. Nah, berdiam diri sebentar setelah takbir yang keempat. Nah, jadi setelah takbir keempat Allahu Akbar, berdiam sebentar lalu salam. Dan yang ketujuh, menoleh ke kanan pada saat salam. Nah, menolehnya hanya ke kanan saat salam. Tata cara ketika sholat jenazah akan dimulai. Letakkan jenazah di depan imam. Imam berdiri tepat di hadapan kepala jenazah jika jenazahnya itu laki-laki, atau imam berdiri di hadapan perut jenazah perempuan jika perempuan jenazahnya. Para makmum berdiri di belakang imam 3 shaf atau lebih. Nah, itu minimalnya adalah 3 shaf untuk sholat jenazah. Karena siapa yang sholat tidak oleh 3 shaf pada jenazah sungguh telah terkabulkan. Maupun orangnya berapa, harus 3 shaf untuk dikabulkannya doa-doa kita kepada jenazahnya. Imam dan makmum takbiratul ihram, kemudian mengucapkan ta'awudz, selalu mengucap surat Al-Fatihah. Bertakbir yang kedua, kemudian mengucapkan salat untuk Nabi seperti waktu tasyahud. Yang ketiga adalah mendoakan jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal barad. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wassalji wal barad. Nah, yang hu-nya itu berubah menjadi ha.
kalau untuk perempuan. Yang ketujuh adalah takbir. Yang keempat atau yang terakhir berdiam sejenak atau berdoa. Boleh kita diam, boleh kita doa. Doanya adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Nah, ini doanya. Setelah itu adalah salam. Yang terakhir adalah tempat sholat jenazah, di mana kita melaksanakan sholat jenazah. Kita melaksanakan sholat jenazah di tempat khusus untuk sholat jenazah. Jika tidak ada tempat khusus, maka di masjid atau di rumah kediaman mayit. Perlu diingat bahwa kebiasaan Rasulullah apabila mensholati sholat jenazah adalah tempat khusus di luar pintu kota Madinah. Setelah itu kalian kerjakan latihan halaman 65 ya, di buku tulis. Ditulis dengan soalnya. Syukran jazakumullahu khairan katsiran. Hanya latihan saja. Yang tugas tidak usah.